Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Sampai kita pelajari bisa bermanfaat. Kita Fatihah dunia walaupun surah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung belajar pembahasan halaman 110, pertanyaan tentang mak, atau yang bisa bertanya juga pertanyaan tentang mak. Kalau paket tapi halaman 110 juga ya. Baik, kita bahas masalah pertanyaan dengan ma. Pertanyaan dengan ma ini artinya apa? Nah, apa ini? Ma ini biasanya dipakai untuk menanyakan benda. Benda yang mana? Benda mati biasanya yang ditanyakan. Pintu, jendela, meja itu benda mati. Kalau benda hidup, kita ada manusia. Kita benda juga, benda hidup. Binatang benda juga tapi dia hidup. Tumbuhan benda juga tapi dia hidup. Walaupun memang binatang dan tumbuhan termasuk bisa ditanyakan dengan apa? Bisa juga ditanyakan walaupun dia hidup karena dia selain daripada manusia. Tapi kalau manusia biasanya ditanyakannya bukan dengan ma tapi dengan man. Nah, sekarang membahas tentang masalah ma. Ma ini kadang bisa diikuti dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu dalam bahasa Arab ada empat. Ada hadihi, dalika, adil. Ada artinya ini laki-laki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu laki-laki. Tilka itu baik. Ini semua ada di dalam kata bisa mengikuti kepada ma. Contohnya ini semuanya bisa diikuti ma. Dari hada, hadi, dalika ataupun tilka. Nah, kalau sudah bisa jawab pertanyaannya seperti ini, maka jawabannya ada caranya. Jawabannya itu kita mesti memulai dengan isim isyarah yang ada di pertanyaannya atau kata tunjuknya. Kalau ini pakai hada, berarti mulainya pakai nggak mungkin ini hada mulainya pakai dalika. Walaupun sama-sama untuk laki-laki, tapi maknanya beda. Misalnya ditanya, mana apa ini? Dalika itu apa ini? Itu apa sih kita jawabnya ini? Maknanya itu ya kita jawabnya ini. Sesuai dengan isim isyarah. Kalau matilka berarti awalnya til. Setelah dimulai dengan isim isyarahnya baru sebutin bendanya. Sebagaimana kita tahu dalam bahasa Arab benda itu mesti sama. Mubtada dengan khobarnya. Kalau mubtadanya laki, khobarnya mesti laki. Kalau mubtadanya perempuan, khobarnya mesti perempuan. Maka kalau hada, misalkan saya kasih pilihan antara
Samarkand itu perempuan. Taunya dia perempuan dari mana? Karena dia diakhiri Fahim toh. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita coba saya yang nanya. Siapa? Kalau ada pertanyaan saya tanya. Siapa dulu dia ngomong? Baik. Kalau saya kasih bendanya misalkan daftarun, Ais, daftarun. Saya mau bikin pertanyaannya, pakai apa kira-kira pertanyaannya? Terserah kamu mau pakai isim isyarah yang mana? Hah? Jadi pertanyaannya bagaimana? Mahada. Mahada. Oke. Mahada. Terus? Hah? Ada? Ada. Ada. Betul. Ada. Mahada. Ada. Ini adalah contoh dari bentuk pertanyaan dengan istifham ma yang diikuti isim isyarah dan jawaban. Baik. Sekarang coba maju ya. Saya tunjuk. Saya kasih bendanya. Nomor 1, bendanya bikosun, artinya gunting. Anggoro, lagi depan. Bikin pertanyaan sama jawabannya. Yang kedua, biar sabatun. Hawa. Silakan bikin pertanyaan dan juga jawabannya. Bikin pertanyaannya dulu ya. Terserah mau pakai isim isyarah yang mana. Yang ketiga, baitun. El mana ya? Jawaban dari Anggoro, bikosun. Dia punya pertanyaannya pakai isim isyarahnya hada. Ma hada. Kenapa pakai hada, Anggoro? Karena bendanya adalah atau jawabannya adalah laki-laki. Betul. Bisa pakai hada. Satu lagi bisa pakai dalika. Ma hada bikosun. Betul. Kemudian mirsamatun. Tadi jawaban dari Hawa. Mirsamatun artinya pensil. Mirsamun atau mirsamatun. Dia bikin pertanyaan pakai isim isyarah tilka. Kenapa Hawa pakai tilka Hawa? Karena benda perempuan. Taunya benda perempuan dari mana? Taman Buto. Di mana Taman Butonya? Di belakang, di akhir. Ya. Tilka, tilka apa itu? Karena tilka itu untuk perempuan. Tilka yang sama tuh. Betul. Kemudian jawaban dari al-manaya, baitun. Baitun artinya rumah. Kenapa isim isyarahnya pakai dalika al-manaya? Laki-lakinya laki-laki. Kenapa tahunnya itu bendanya laki-laki? Tahunnya dari mana? Enggak ada? Karena dari Taman Buto. Ini Taman Buto bukan? Bukan nih, benar. Emang kalau Taman Buto bentuknya kayak gimana ya mana ya? Kayak itu.
mungkin pasangkan dengan naatnya, ya baitun. Baitun itu laki-laki ya, jadi bukan baitun jadi datun tapi jadi dun gitu jawabannya. Jadi kalau kamu merasa